Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Altab. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari Bali, legenda asal-usul Gunung Batur dan Kebo Iwa. Tanpa berlama-lama, saya akan coba menceritakan dan mengisahkan. Dikisahkan di suatu desa di Pulau Bali, pada saat itu hiduplah seorang suami istri yang rukun dan berkecukupan. Namun kebahagiaan kurang lengkap tanpa mereka rasakan bertahun-tahun menikah. Mereka belum juga dikaruniai keturunan. Setiap hari mereka tak henti berdoa kepada Sang Hyang Widi agar diberi anak. Hingga suatu hari doa mereka didengar. Sang istri mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu ternyata sangat istimewa karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Meski masih bayi, porsi makannya menyerupai orang dewasa, sampai kebutuhan pangan turut ditanggung warga desa. Lama-kelamaan besar tumbuh melebihi ukuran orang dewasa. Lantas orang-orang memanggilnya dengan sebutan Kebo Iwa, yang berarti paman kerbau. Selain nafsu makannya, Kebo Iwa juga terkenal akan sifat yang pemarah. Jika keinginannya tidak terpenuhi, Kebo Iwa akan merusak lingkungan sekitarnya. Kebo Iwa juga bisa menghancurkan rumah warga, bahkan tak segan merusak pura ketika merasa makanannya kurang. Tentu saja hal ini semakin meresahkan warga desa. Meski begitu, Kebo Iwa kebutuhannya dapat diandalkan karena tubuh dan tenaganya yang besar. Kebo Iwa kerap diminta pertolongan untuk mengangkut batu, meratakan tanah, memindahkan bangunan, menggendong sungai, atau membendung sungai, hingga menggali sumur. Semua itu Kebo Iwa kerjakan karena imbalan yang disiapkan warga desa baginya, yaitu makanan yang berlimpah. Suatu hari warga desa menemukan Kebo Iwa yang sedang asik menyantap makanan yang disiapkan untuknya. Para warga menyampaikan keluhan kesah mereka. Banyak yang rumah warga yang dirusak akibat ulah Kebo Iwa. Ketika mengamuk, Kebo Iwa bersikeras bahwa itu terjadi karena kesalahan penduduk yang tidak memberi makan yang cukup. Warga desa berkata bahwa kekurangan makanan itu terjadi karena gagal panen akibat air yang tidak lagi tersedia di musim kemarau yang berkepanjangan. Tetapi Kebo Iwa tidak membuatkan sumur yang lebih besar. Pertanian akan kembali subur. Air dari sumur itu akan digunakan warga untuk mengairi sawah-sawah dan lahan pertanian, sehingga tak ada lagi gagal panen dan bahan pangan berkecukupan. Jika sanggup membuatkan sumur besar tersebut, warga meyakinkan bahwa Kebo Iwa mereka akan memberi makanan berapapun banyaknya. Membuat sumur adalah hal yang kecil bagi Kebo Iwa. Ia pun menyetujuinya. Bahkan semakin semangat mendengar permintaan tolong penduduk desa. Ia tidak sadar membayangkan betapa puas dirinya dengan makanan yang berlimpah. Setelah bekerja, Kebo Iwa akhirnya kelelahan
dan beristirahat untuk makan. Warga rupanya sudah menyiapkan makanan yang banyak bagi Kebo Iwa, dan hal itu membuat sangat senang. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa langsung menyantap makanan di depannya. Kekenyangan, Kebo Iwa mengantuk luar biasa dan tertidur pula sehingga mendengkur di dalam sumur hasil galiannya. Tidurnya Kebo Iwa adalah waktu yang ditunggu-tunggu warga desa untuk menjalankan siasat yang telah dijalankan dan disiapkan. Kepala desa memerintahkan warga untuk melempar batu kapur yang besar yang sudah disiapkan ke dalam galian sumur. Ketika warga beramai-ramai melempar batu ke lubang tersebut, Kebo Iwa tetap tertidur dan tidak menyadari hal yang dilakukan warga. Air dari dalam tanah terus mengeluarkan mengisi galian sumur. Batu-batu kapur yang semakin memenuhi galian tersebut. Kebo Iwa tertidur di dalamnya sontak tersendat terkejut menyadari hal terjadi. Malang Kebo Iwa bangun, semuanya sudah terlambat. Rasa kekenyangan ditambah air dan bebatuan yang memenuhi galian sumur membuatnya tidak sanggup keluar dari sumur dan menyelamatkan diri. Kebo Iwa menjadi tidak berdaya dan akhirnya mati terkubur di dalam galiannya sendiri. Celakanya, air dari galian terus-menerus keluar sampai meluap dan membanjiri desa dan area sekitar. Akibat banjir, warga akhirnya kehilangan harta benda, sawah, ladang, hewan ternak, dan rumah. Semua terburu-buru mengungsi ke tempat yang lebih tinggi tanpa dapat menyelamatkan banyak barang. Beberapa desa yang tenggelam itu kemudian membentuk sebuah danau besar. Danau itu kini dikenal dengan Danau Batur. Timbunan tanah hasil galian Kebo Iwa yang menumpuk kemudian membentuk sebuah gunung yang sekarang dengan nama Gunung Batur. Oke, baik teman-teman, itu legenda dari Kebo Iwa dan asal-usul Gunung Batur di Bali. Sumber dari Perpustakaan Indonesia, Cerita Rakyat Bali. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.